Cek sound. Halo Gan, bertemu lagi di Pandava Android. Dan pada kali ini saya aslinya agak telat sih. Maunya bukan telat ya, kayak baru ngebahas ini masalah gitu ya. Sebenarnya sih masalah ini udah dari beberapa hari kemarin. Cuma sebelum saya bahas masalah ini, buat disclaimer aja ya, saya itu bukan seorang teknisi jago atau teknisi yang handal gitu dalam dunia per-HP-an atau perteknisian, tapi sih cuman manusia biasa gitu ya yang mencari rezeki di bidang ini gitu. Dan saya juga nggak minta kayak pengakuan atau segala macem, tapi ya emang ini kerjaan saya gitu ya. Dan ini buat disclaimer gitu ya, ntar takutnya banyak yang bacot lagi gitu ya. Dan langsung aja pada inti masalahnya. Kemarin ya, pada beberapa hari kemarin, Booster itu ngeluarin Booster Files gitu ya. Dia tuh ngeluarin kayak investigasi gitu tentang tipu daya servis ponsel pintar. Agak belibet nih, soalnya lama banget nggak ngomong kayak gini nih. Gitu ya. Ini saya udah download videonya gitu ya. Udah download videonya dari sumbernya dari YouTube. Ini ada videonya ya. Nah, salah Pak. Di download bener. Download lalu video. Nah, ini udah saya download filenya. Ada beberapa yang saya download karena memang dari buzzer investigasinya pun juga udah di take down, udah ditutup sama yang punya channel. Aslinya masalah ini udah menuju ke arah yang lebih baik ya, atau bisa dibilang udah ketemu titik terang gitu. Jadi kenapa saya dari kemarin gak bikin videonya, karena emang saya itu mau lihat dulu nih kasus ini bakal kemana gitu ya. Jadi kita tonton video dulu ya buat teman-teman yang belum nonton, jadi bisa lebih relate ya sama kasusnya. Jadi intinya kasusnya adalah dimana buzzer ini itu menginvestigasi penipuan yang dilakukan oleh oknum gitu ya. Saya kasih petik nih ya, oknum teknisi nakal gitu ya. Nah, kita nonton aja nih videonya. Saya bakal skip ke poin-poin pentingnya aja ya, karena ini videonya tuh 10 menit Pak ya kan. Saya malas aja kepanjangan videonya. Nah, jadi dimana awalnya nih kita mulai dari narasinya dulu. Kita mulai dari sini ya. Tiba-tiba hang atau mati mendadak. Pas lagi butuh-butuhnya buat kerjaan atau komunikasi sama keluarga dan kerabat, malah ngadat. Ya udah deh, kalau kantong cekak, mau nggak mau benerin tuh ponsel ke tempat reparasi. Yes, Habis betul. seminggu emang sih penyakitnya hilang. Yang servis info beberapa part ada yang diganti, jatuhnya agak mahal. Kayak ada yang nggak beres. Diakalin nggak ya? Ya jadi, udah, simak aja deh tayangan berikut supaya paham. Salahnya dari pembawa acara adalah dia tidak menyebutkan oknum ya. Pertama kali tidak menyebutkan oknum. Jadi ini menganggap semua para teknisi ponsel pintar itu, para tempat servis HP itu penipu atau nakal ya. Salahnya di sini nih, nggak menyebutkan oknum gitu ya. Kita skip ya, ini banyak obrolan panjang segala macam ya intinya. Nah, ini juga ada korban dari kanibal HP. Ngobrol lebih dalam supaya ngerti ya. kecurangannya. Jadi ini ada bapak habis servis gitu ceritanya ya. Itu yang kita sempat obrolin itu gimana Mas, yang kemarin di handphone itu Mas? Dari handphone saya itu yang tadinya saya. Nah, jadi ini orang HP-nya rusak gitu ya. Dibawa ke counter gitu. Memang sih ngehang ya, lemot ya. Tapi tiba-tiba ada saja yang lain yang kerusakannya itu seperti tombolnya lah. Cuman di sini nggak dijelasin bahwa yang melakukan tuh oknum gitu. Jadi memukul rata bahwa semua teknisi itu nakal gitu ya. Padahal ya tuh nggak semuanya teknisi itu nakal kan. Dan banyak juga ada juga gitu ya user-user yang nakal juga banyak kalau menurut saya. Nah, terus singkat cerita tim Booster ini memberi HP bodol mungkin tuh ya, memberi HP rusak, dan HP-nya tuh ditandain gitu ya, biar kalau misalkan dikanibal atau dicopotin tahu gitu ya. Nah, ini sama tim boosternya dicopotin gitu ya. Nah, terus dikasih tip X sebagai tanda biar HP ini nggak dikanibal gitu ya. Ditandain 011. Nah, intinya gitu. Dan terus mereka OTW cari tempat servis gitu ya. Dan di sini langsung ketemu nih ya. Langsung ketemu. Si tim boosternya tuh langsung servis di salah satu counter gitu ya. Ini nggak tahu di mana gitu ya. Ini kebetulan handphone aku mati.
kira-kira bisa nggak? Nah ini pas kebetulan tutup ya. Kalau Nah, ternyata kontraknya tutup gitu ya. gimana? Nanti Ini emang suaranya kadang besar kadang kecil teman-teman nih. Takutnya nggak, suara saya nggak masuk gitu ya. Makanya tinggal kontak ya. Boleh. Ya analisanya saya sih ini kemungkinan ya di LCD. Nah, intinya ya servis gitu ya. Nah, setelah deal mereka berdua deal. Lalu beberapa hari kemudian tim Buser itu datang ke tempat servisnya. Ini orang lain lagi gitu ya. Buat ngeliat Lewat sebaran jaringan proses yang kami miliki, kediaman servisnya gitu. ponsel Buat sama si tidak user ini nih. Sama si teknisi ini gitu ya. Yang lebih klop lagi, Jadi dilihat ponsel ininya nih. dijadikan pesakitan Apa namanya? nongkrong di meja kerjanya. Proses servisnya gitu. Ya memang dasarnya teknisi beneran, cepet aja kerjanya. Satu persatu baut Nah, intinya HP ini dibenerin dan ada adegan di mana apa namanya si tukang servis ini tuh ditelepon sama yang punya HP. muncul. Nih telepon ceritanya ya, yang punya HP itu mana sih? Bentar. Ada kok, ada adegannya di mana si tukang servis ini tuh ditelepon sama yang punya HP dan intinya seolah teknisi itu memaksa bahwa ada kerusakan tambahan. Nah ini. Saat news Nah ini ya. belaga pilon, kuping kami buka lebar-lebar, ngecek ngomongin apaan nih si teknisi. Kalau menurut saya Jadi intinya gitu lah ya, intinya si teknisi ini bilang ada kerusakan lain gitu ya. kerusakan di bagian mesinnya Om. Kalau urusan data itu kan harus Ya intinya gitulah ya. Ponsel plus itu pas setelah dia Nah ini ceritanya proses ininya, ini sudah nyampe. proses servisnya gitu ya. yang dipandang Dan di sini si yang ini yang bawa acara nih ya, dia bilang bahwa seolah teknisi memaksa gitu. untuk menarik keuntungan lebih banyak. Statement yang amat mengejutkan. Nah ya kan. Tapi kalau dilihat-lihat ada kecocokan saat dirinya memaksa si pemilik ponsel ini lewat obrolan di telepon beberapa saat lalu. Nah intinya gitu. Jadi intinya tim Buser ini menjebak teknisi nakal gitu ya. Tapi salahnya tim Buser adalah dari awal video sampai akhir ya, teman-teman bisa lihat videonya ya. Teman-teman cari aja video ini. Banyak yang re-upload kok, walaupun yang di asli di take down, dari tutup sama si ini. Tim Buser itu nggak menyebutkan adanya oknum gitu ya. Jadi ini kayak memukul rata bahwa semua teknisi itu nakal gitu ya. Ini sorry, ini ada mobil lewat nih. Nah kita bakal ulik ya satu persatu. Saya yakin bahwa video ini settingan ya. Kita bakal ulik teman-teman ya. Jadi kecurigaan saya tuh ya pertama itu, nah pada adegan ini teman-teman ya. Jadi adegan ini di mana si pemilik HP itu datengin tukang servisnya ya. Yang pertama, kenapa sih bilang settingan ya? Ini kan konternya tutup Pak ya kan. Si teknisnya bilang konternya lagi tutup nih ya. Tapi kenapa ini bapak-bapak yang punya HP itu seolah-olah tahu ini tukang servis? Kan nggak mungkin dong, tukang servis emang teknisnya emang pakai baju gitu harusnya. Saya teknisi kan tidak. Kok tiba-tiba bisa-bisa turun dari mobil? Ini kebetulan handphone aku Terus seolah-olah tahu si yang baju merah ini, dudanya merah Pak. Ya pokoknya orang ini nih, soalnya tuh tahu bahwa dia tuh teknisi gitu ya. Kan anehnya di situ teman-teman. Soalnya kayak udah kenal gitu. Ya itu yang pertama. aktif ya. Nah yang kedua nih ya, maju beberapa nih ya. Tahu lah. Mau menerima Ya di sini si teknisnya udah menerima HP nih ya. Anehnya di sini teman-teman. Ya. emang lagi hoki kita. Toko udah nyaris tutup tapi masih mau menerima. Ya anehnya di sini gawai teman-teman. yang Teman-teman sadar nggak? Kalau emang dia tuh teknisi beneran gitu ya, pasti dia tuh bakal sedia nota. Ya, kok kenapa ya? Orang ini nih, orang yang punya HP kayaknya nyantai banget gitu ya, nggak minta nota. Padahal nota itu kan sebagai tanda bahwa kita pernah servis HP di situ. Itu sebagai tanda kayak apa sih? Kayak pengganti gitu lah intinya ya. Ini nggak minta nota teman-teman. Soalnya itu kayak aman aja gitu ya. Dan nggak tahu dia teknis atau bukan, dia asal ngasih HP nggak pakai nota. Ya, ini yang bikin saya aneh dari video Buser ini ya. Kita lanjut gitu ya. Nah, yang ketiga yang aneh nih ya, kita lihat dari sini. Jadi ini adegan di mana waktu tim Buser itu datang untuk ngecek HP-nya yang diservis gitu ya. Ini ceritanya orang lain lagi ceritanya gitu ya. lewat sebaran Nah. jaringan yang kami miliki, kediaman sang teknisi ponsel didapat. Nah,
ya mau lewat jaringan atau apapun gitu ya. Ini gimana ceritanya gitu? Kita bisa masuk ke rumah orang tanpa permisi, ya mungkin pakai permisi gitu ya. Datang ke rumah orang terus, Mas boleh lihat servis HP nggak? Kan aneh Pak, nggak masuk akal gitu loh. Apa tujuannya gitu ya? Katakanlah mau bikin video YouTube gitu ya, pasti nggak mungkin dadakan kayak gini Pak. Mesti ada kayak skenarionya lah, kayak diapain gitu kan. Diapain gitu loh. Ini tuh kayak datang aja gitu, nyelonong aja gitu. Ya, itu yang ketiga yang bikin aneh ya. Ponsel yang dijadikan pesakitan nongkrong di meja kerjanya. Kita skip lah ya. Kita masuk ke keanehan keempat Pak. Keanehan keempat itu, nah di sini Pak, pas banget nih. Nah, teman-teman ada yang aneh nggak? Dari rekamannya teman-teman, ini seolah itu kayak video dari kamera tersembunyi, ya. Tapi Pak lihat, ini bayangan apa Pak? Ini bayangan apa Pak? Ini kan GoPro Pak, ya kamera. Ini kan kamera Pak, ya. Ini bukan kamera tersembunyi Pak. Lagian juga kalau kamera tersembunyi nggak mungkin nge-shootnya sedekat ini Pak. Ini dekat banget sama tangan loh. Ini paling di sini dah pergelangannya nih, iya kan? Ini tuh kamera Pak, ya. Ya, nah ini anehnya di sini teman-teman. Ini kamera tersembunyi atau emang kamera kelihatan, ya? Kalau misalnya ini kamera kelihatan, ya banyak teknisi ya yang kalau misalkan lagi kerja itu malas diliatin. Bukannya mau kanibal atau apa, tapi emang ya risih aja gitu lagi kerja serius-serius diliatin tuh kayak tekanan aja rasanya gitu ya. Ini aneh banget nih. Ini kanehnya keempat nih ya. Oke, kita lanjut nih ya. Kita lanjut. Nah, ini kanehnya keempat nih. Nah, ini kanehnya kelima teman-teman. Waktu ditelepon. News yang lagi diopreknya adalah milik kami. Ya. Belaga pilon, kuping kami buka jadi lebar-lebar. si teknisinya telepon sampai punya HP gitu intinya ya. Teknisi. Kalau menurut saya sering kita cek barusan itu ada kerusakan di bagian mesinnya Om. Ya, lihat ya. Urusan data itu kan harus kondisi mesin nyala dulu. Nah itu ternyata di LCD-nya itu retak juga. Nah, kalau misalnya LCD retak kan kelihatan Pak ya, sama yang rekam harusnya kan. Terus ini orang ya, teknis ini bohong di depan orang yang lagi megang kamera gitu loh. Kok dia berani? Seolah-olah itu kayak biar tertangkap banget nih gue lagi bohong gitu. Fix ini settingan Pak, jangan mau dibohongin asli. Buat teman-teman yang non teknisi ya, nggak semua teknisi itu jahat loh, nggak semua teknisi itu jahat. Ada juga teknisi baik kok, sumpah nggak bohong gue. Ya, itulah lima keanehan di video ini yang di hati saya, wah ini fix settingan gitu ya. Nah, setelah video ini muncul teman-teman, dari 2 hari itu video yang di SCTV sama di Liputan 6 langsung di privat sama si Liputan 6 karena serangan dari para teknisi ponsel. Dan langsung muncul beberapa klarifikasi. Nah, ini klarifikasi yang pertama kali saya tonton tuh yang dari mana tadi tuh? Simple Store, sorry. Kemarin saya dapat klarifikasi yang gitu. Mana ini? Wah, hilang Pak. Ya emang kemarin tuh sempat ramai banget. Jadi intinya klarifikasi yang ini nih dari Simple Store kalau nggak salah. Teman-teman bisa search channelnya, subscribe jangan lupa. Cok, berisik banget. Nah, jadi intinya ini ada orang datengin ke TKP-nya ya. Nah, ini bisa dilihat TKP-nya. Nah, ini mirip banget TKP-nya sama yang di video ya. Nah, itu si teknisi gadungannya tuh duduk di sini kemarin. Nah, ini yang counter aslinya, counter di mana TKP-nya gitu ya. Nah, di sini saya ringkas aja gitu ya. Intinya yang punya counter itu namanya Mas Sigit dan ini Ibu Tuti ya. Nah, ini Mas Sigit nih. Dan ini Ibu Tuti ini. Nah, ini Ibu Tuti bahwa mereka berdua itu klarifikasi bahwa yang kemarin itu bukan teknisi sini ya, karena emang counternya Mas Sigit itu nggak menerima servisan, ya kurang lebih seperti itu. Dan mereka berdua itu kayak teman gitu, kayak pelanggan yang minta izin tempat buat syuting kebutuhan YouTube. Jadi emang TKP-nya ini buat kambing hitam aja kayaknya nih. Kasian banget Mas Sigit sumpah lagi cari rezeki serius-serius gitu ya. Kenapa digangguin coba? Nah ini ya, kita dengerin sedikit klarifikasinya. Biasanya itu beli pulsa itu kan ya kronologi sebenarnya. Jadi pas kita dengerin dari Mbak Tuti nih. Pas di atas, saya nggak tahu pas datang itu kan masih gate di sini itu ada datang orang, atau Mas itu tuh pelanggan sebenarnya. No, pelanggan kan? Biasanya itu beli pulsa.
tetangga juga, cuma tetangga desa minta izin mau pinjam tempat, mau bikin konten YouTube, sama sekali nggak jelasin mau buat apa katanya. No, berarti nggak tahu ini settingan atau jelas settingan sih kalau gue bilang ya. Ini emang settingan terus pakai tempat orang. Ini udah nggak tahu nih, kayaknya nih Buser nih kehabisan konten kayaknya nih Pak. Mending Buser besok bikin akun TikTok aja dah. Banyak konten joget-joget. Ini asli aneh. Maksudnya gini loh. Ini kan Mas Sigit sama Mbak Tuti ini kan lagi nyari rezeki bener-bener ya Pak. Terus datang orang yang mungkin suruhannya tim kreatifnya gitu ya. Lu cari tempat dah buat syuting ini nih konten ini gitu. Terus ke tempat orang yang lagi kerja bener-bener. Ini parah bet sih. Mau buat konten YouTube aja. cuma ini katanya. Ya dipinjemin mas bagian ini. Nah, ini klarifikasi dari punya tempat, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari lagi klarifikasi dari Mas itu sih teknisi gadungannya itu ya, yang namanya Mas Heru ya, Mas Heru ya kalau nggak salah ya. Kita cek dulu nih di YouTube. Nah, ini si Mas Heru ini. Intinya beliau juga itu dapat dibayar gitu dari tim kreatif buat pura-pura nyervis, nggak tahu ya. Mas Heri ini bisa nyervis beneran atau enggak. Cuman kalau dibilang ini udah merugikan banget teknisi seluruh Indonesia. Ya gimana lagi ya teman-teman, bayangin aja ya, dari awal videonya aja, dari awal itunya investigasinya itu nggak disebutkan oknum loh. Padahal nggak semua tukang servis tuh nakal teman-teman, masih banyak tuh kok teknisi baik gitu ya. Dan kok dibilang juga user juga nggak semuanya bener, kadang ada user yang nakal juga beneran, ada sering nemuin gitu ya. Kayak apa namanya, habis servis gitu ntar balik mesinnya ditukar katanya rusak lagi gitu. Itu ada teman-teman, dikirain teknisi doang yang nakal, kagak, user juga nakal ada. Yin yang pokoknya lah saling melengkapi gitu ya. Nah ini kemarin juga ada diklarifikasi juga nih sama, ini banyak yang re-upload sih teman-teman, susah gitu nemu video aslinya. Nih ini ada lagi ya, terus nih ntar ada lagi yang di bawahnya nih. Noh ini ada lagi gitu nih, banyak banget gitu ya. Bahkan di grup UV pun ini ya nih udah ketangkep juga nih ya. Udah ketangkap juga nih, rame bet yang re-upload. Ya intinya sih Mas Heru udah minta maaf itu ya. Dan saya membuat video ini sebagai rangkuman aja teman-teman, rangkuman, dan sekaligus ini pembelaan saya sebagai teknisi. Dan sekali lagi saya bukan teknisi jago ya, atau teknisi yang super hebat gitu ya. Tapi bukan ya, tapi ini ya saya hanya merangkum aja, dan semoga hal-hal kayak gini jangan terjadi lagi teman-teman. Soalnya kok teman-teman ya, kalau dipikir ya, kerjaan kita itu udah ngeri banget loh. Kagak percaya ini ya. Teman-teman ingat video ini nggak? Video saya yang ini nih. Nah yang ini, lihat, bayangin teman-teman, gara-gara pola HP gitu ya, gara-gara lupa password gitu ya, kita sampai gantiin HP baru. Ini kan bentuk tanggung jawab kita teman-teman. Kok bisa ya ada yang investigasi bahwa ini tipu daya servis ponsel pintar? Ini gimana ceritanya? Apa ini korban kanibal kayak ini orang yang bikin investigasi ini kayaknya nih ya. Makanya Pak, kalau cari tempat servis yang bener aja Pak, jangan yang abal-abal kayak Mas. Iya inilah pokoknya. Cari tempat servisnya bener yang pakai nota ya. Kemarin tadi servisnya pakai nota sih. Ya, itu yang pertama teman-teman ya nih. Terus ingat gak kemarin ada kasus di mana orang yang sempat ramai juga di grup UV ya, ada orang yang lupa pola HP sampai dipanggil ke Polres, ke polisi. Bayangin teman-teman, kita kan nggak tahu ya bahwa HP ini curian atau apa, dan kita udah bikin surat perjanjian segala macem. Bahkan kalau tanpa box ya, kita bikin surat perjanjian. Itu kan bentuk tanggung jawab kami teman-teman. Kok bisa loh ada yang bikin investigasi kayak gini loh. Ini gimana ceritanya coba. Please teman-teman yang non teknisi, please ya, please. Kerjaan kita udah berat loh, apalagi kena pandemi seperti ini ya. Spare part mahal teman-teman, asli nggak bohong dah. Udah deh, kita saling kayak ya saling mengerti aja lah teman-teman. Lagi susah kayak gini, dan kenapa ada investigasi kayak gini ya, bikin teknisi Indonesia tuh tercoreng namanya Pak, sumpah. Dan semoga aja lah ya kasus ini cepat selesai, dan Mas Herunya udah minta maaf. Dan kami pengen sebagai teknisi itu dari SCTV atau dari Liputan 6 atau dari Buserval, terserah dari mana, atau tim kreatifnya bikin permintaan maaf juga gitu. Ya paling enggak video gitulah. Soalnya bener teman-teman, sakit hati gitu. Saya berharap video ini tuh sedikit menyentil lah gitulah. Ya mungkin segini ya video saya bacot dari tadi gitu ya. Dan cek dulu nih bentar nih, nggak ngerekam lagi. Oh ngerekam Pak, aman Pak. Ya semoga aja aman lah ya. Semoga aja ngerekam gitu ya. Ya jelas ngerekam sih. Kan belibet sorry. Ya kok lama nggak ngomong teman-teman di depan kamera jadi gini.
Ya semoga aja video ini tuh dapat menyentil tim kreatif dari Buzzer File, dari yang investigasi. Dan buat Mas Heru, ya saya maafkan secara pribadi ya, atau teman-teman teknisi yang lain. Dan buat Mas Sigit sama Mbak Tuti, semoga konternya makin laris dan makin maju terus. Dan buat teknisi-teknisi yang udah rela-rela meluangkan waktu ya buat mengklarifikasi ini, buat meluangkan waktunya gitu ya buat mencari, ya buat mengklirkan masalah ini, saya hormat Pak, top jempol gitu ya, mantap Mas gitu ya. Pokoknya ya. Yaudah, mungkin sekian lah ya buat video kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan semoga nggak terulang lagi ya kasus-kasus kayak gini. Oke, mungkin sekian buat video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain biar video ini jadi pembelajaran. Oke, saya berjumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye, dadah.